Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatih Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 Cisco CCNA Part 1, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Pertama, kita akan mencoba meremote device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco terdapat port serial console. Port ini digunakan untuk meremote device menggunakan kabel serial console seperti ini ya teman-teman. Agar lebih paham, langsung saja kita coba praktekkan di Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat topologi awalnya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan switch. Dan kita bisa tambahkan PC. Seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan kabel serial console. Pada switch kita pilih yang console. Lalu pada PC kita akan memilih yang RS232 ya teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman, sebenarnya konfigurasi switch bisa saja langsung menggunakan CLI seperti ini. Tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC. Jadi tidak langsung konfigurasi dari switchnya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik pada PC. Kita bisa masuk ke menu desktop, pilih terminal, lalu kita bisa klik OK. Setelah itu, kita sudah berhasil meremote switch melalui PC. Nah, di sini akan muncul switch ya teman-teman. Seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke CLI switch dan bisa melakukan konfigurasi melalui terminal PC. Kita bisa close saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke switch dan pilih CLI. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, ini yang dinamakan mode user ya teman-teman. Artinya kita berada di mode user. Di mode ini akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan EN ya teman-teman, seperti ini. Nah, maka tandanya itu berubah menjadi tanda pagar. Di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintah kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah ada tulisan more. Nah, yang berarti artinya lainnya. Kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya. Mode enable ini bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux Debian ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke global configuration dengan mode perintah. Ini kita bisa ketikkan conft atau konfigur terminal ya teman-teman. Di sini bisa disingkat menjadi conft. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Disinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco. Untuk keluar, kalian bisa menggunakan exit atau disingkat EX seperti ini. Nah, ini dia sudah keluar. Lalu kita bisa coba exit lagi. Nah, ini dia sudah kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas service password encryption. Biasanya saat masuk ke enable, kita itu tidak dimintai password. Sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, untuk langkahnya, kita bisa masuk ke enable, lalu masuk ke conft ya teman-teman. Selanjutnya, kita bisa tambahkan password dengan perintah enable password. Di sini saya akan menggunakan 1 sampai 5. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa coba exit. Kita coba exit lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke enable. Nah, ini dia sudah dimintai password. Kita masukkan password tadi. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat saat diketik ya teman-teman. Cukup ketikkan, lalu kalian bisa tekan enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu kita bisa coba mengecek passwordnya dengan perintah show run. Nah, di sini ada tulisan enable password 1 sampai 5 yang tadi. Nah, tetapi ini tuh passwordnya terlihat jelas sehingga tidak aman. Jika ada orang di sebelah kita, mereka bisa melihat password tersebut. Sekarang kita akan coba cara yang lebih aman, yaitu enable secret. Kita bisa masuk ke conft,
lalu kita bisa ketikkan enable secret. Saya menggunakan yang sama 1 sampai 5. Lalu kita bisa keluar ya teman-teman dengan exit. Di sini kita bisa masuk ke enable lagi. Nah, lalu kita isikan password yang tadi 1 sampai 5. Lalu kita bisa cek lagi dengan show run. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa enable secret itu tulisannya berubah menjadi sebuah kode teman-teman, sedangkan yang enable password masih terlihat jelas. Nah, jadi enable secret itu jauh lebih aman daripada enable password. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara enable password juga berubah menjadi kode seperti enable secret? Caranya, kalian bisa ketikkan conf t, lalu kita ketikkan service password strip encryption. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa exit. Lalu kita bisa show run. Nah, sekarang enable passwordnya juga sudah berubah menjadi sebuah kode ya teman-teman. Namun, perlu diketahui bahwa service password encryption itu masih bisa di-decrypt. Nah, dia juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password decrypt ya teman-teman. Jadi, enable secret itu tetap paling aman. Selanjutnya, kita akan konfigurasi IP di router, tetapi di sini saya akan hapus topologinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa tambahkan switch, lalu kita juga akan tambahkan router, dan kita akan tambahkan 3 PC ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatik. Nah, jadi untuk kelompok ini nantinya itu blok subnetnya itu adalah sama, sedangkan yang ini tuh nanti akan berbeda. Nah, karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi, sehingga kita perlu menambahkan router. Selanjutnya, kita akan membuat node untuk IP address-nya. Di sini saya sudah menambahkan node untuk IP address yang akan kita gunakan, lalu saya juga akan menjelaskan topologinya nih. Nah, si router kan memiliki 2 jalur. Yang ini yang FA0/0 yang mengarah ke kelompok pertama, dan yang FA0/1 yang mengarah ke PC3. Nah, di sini ada 10.10.10.0/24 dan 20.0. 20.0 ini yang mewakili 20.1. Nah, kalau 10.0 ini yang mewakili 10.1, 10.2, dan 10.3. Nah, itu kan antara kelompok 1 dan yang ini kan berbeda network nih. Jadi, dia itu membutuhkan router ya, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa masuk ke routernya. Kita pilih kecil i. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu bisa masuk ke conf t. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0 dulu. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kan yang interface FA0/0 kan yang mengarah ke sini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan IP address 10.10.10.1 yang mewakili ini. Lalu di sini itu kita tidak menggunakan slash karena dia tidak bisa, sehingga kita akan menggunakan subnet mask. Subnet masknya /24 yaitu 255.255.0. Maaf, ini saya salah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Selanjutnya, di sini kan kabelnya itu masih berwarna merah. Nah, untuk berubah menjadi hijau, kita bisa kasih perintah no shutdown atau bisa disingkat dengan no sh seperti ini.
Kita tunggu, ini masih orange kabelnya. Kita tunggu sampai hijau. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita akan melakukan yang FA0/1 juga. Kita bisa keluar dengan exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1 seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan IP ADDR. IP add aja deh. Kalau nggak IP ADDR ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan 20.1. Lalu masukkan subnet masknya itu sama. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan no SH biar labelnya berwarna hijau. Nah, di sini dia sudah hijau. Nah, di router kan kita tadi sudah konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita bisa masuk ke PC 1. Pilih desktop, IP configuration. Kita bisa masukkan IP yang ada di node. Subnet masknya itu 255. Seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya kita bisa kasih .1 karena dia pada kelompok 1 ya teman-teman. Lalu pada PC 2 lalu kita kasih default gateway-nya seperti ini. Lalu pada PC 3 nah, PC 3 kan berbeda, jadi dia menggunakan yang 20. Default gateway-nya 20.1 seperti ini. Nah, gateway adalah jalur agar device kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Lalu kita bisa masuk ke pengujian koneksi. Di sini kita bisa kasih kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu berhasil karena mereka ini masih berada dalam satu subnet. Kita akan coba yang berbeda subnet. Di sini pada PC 2 kita bisa masuk ke command prompt. Lalu kita bisa coba ping IP-nya PC 3. Seperti ini. Nah, ini dia sudah TTL yang berarti sudah berhasil. Kita juga akan coba yang menggunakan surat ya teman-teman. Dari PC 2 ke PC 3. Nah, mereka juga sudah successful yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan end. Kita bisa masuk ke router, lalu ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable dan config. Kita juga akan masuk ke interface FA0/0. Nah, jika kita pakai exit atau EX, dia itu akan keluar satu level, jadi masih berada pada config. Sedangkan jika end, kita bisa masuk ke interface lagi. Kita coba menggunakan end. Nah, dia itu langsung kembali ke privilege mode ya teman-teman, seperti ini. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!